Oke, hai. Selamat datang kembali di segmen Ngobrol Beasiswa. Oke, jadi sekarang videonya sudah segmen Ngobrol Beasiswa season 2, episode 2. Setelah kemarin sama Kak Aci dari Auburn University, sekarang kita sama Kak Yani dari American University. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang sedang menonton sekarang. Ayo, Kak Yani silakan. Oke, makasih Dwi. Teman-teman, kenalkan saya Sahriani, biasa dipanggil Yani. Sekarang lagi ambil S2 di American University, jurusan Health Promotion Management, Master of Health Promotion Management. Dulu S1 farmasi di Universitas Muslim Indonesia Makassar, terus ambil apoteker di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Asli dari Tidore, udah kerja di Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan. Oke, itu dia perkenalan dari Kak Yani. Sekarang kita mulai ya tanya-tanyanya, ngobrol-ngobrolnya sama Kak Yani. Oke, Kak Yani, pertama tentang si jurusannya. Tadi apa namanya? Promotion Health. Health Promotion Management. Health Promotion Management. Oke, itu sama atau beda tipis sama kayak public health gitu? Hampir sama, tapi dia lebih spesifik ke manajemennya gitu. Jadi kayak belajar komunikasi kesehatan, terus kayak nanti semester depan ada programming, data analisis, kayak gitu-gitu. Oke, jadi maaf. Jadi jelas ya dari latar belakangnya karena dia memang dari kesehatan dan juga berkarir di kesehatan, makanya lanjutnya ke kesehatan juga. Ya, kalau mau tanya sedikit selain daripada hal-hal tersebut, apakah ada kayak hal-hal mendasar yang umum kayak yang menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia atau Maluku Utara lah pada khususnya sehingga kayaknya ini memutuskan akhirnya untuk daftar FDP dan juga melakukan studi ke US dengan jurusan health promotion gitu. Oke, jadi ini sedikit cerita. Ya. Awal mendaftar LPDP tuh ya nih targetnya jurusan biostatistik. Karena nggak bagus menulisnya, terus lebih suka hitungan gitu. Jadi dari awal tuh mendaftar untuk jurusan biostatistik, terus ke American Uni juga mendaftarnya biostatistik awalnya. Terus dari berkas dicek, terus riwayat pekerjaan dari ijazah S1 sama apoteker, ternyata mata kuliah statistik yang pernah Yani ambil dulu waktu di ini bahasanya mesti baku ya. Nggak harus baku-baku amat kayaknya, santai aja. Oke. Nah, jadi jurusan mata kuliah statistik waktu S1 sama apoteker itu tuh tidak memenuhi standar minimal untuk masuk ke jurusan Master Biostatistik di American University. Terus mereka email lah ya nih waktu itu tanya, jadi dari riwayat pekerjaan
menurut mereka tuh lebih cocok ke health promotion management karena ini di dinas kesehatan gitu. Akhirnya setelah ini pelajari mata-mata kuliahnya dan memang ya sih berhubungan dengan pekerjaan dan ya udah Yani terima gitu pindah ke jurusan health promotion management. Jadi impian awalnya tuh sebenarnya biostatistik. Tapi ya gitu ya, nggak sampai sini ada hikmahnya juga gitu. Kayaknya mungkin memang susah sekali hitungan gitu. Jadi kalau dihitung-hitung memang SKS total untuk mata kuliah statistik waktu S1 sama apoteker tuh sedikit sekali begitu. Jadi memang mereka sampai memperhatikan sedetail itu gitu. Jadi seperti Oke. itu. Jadi khusus untuk jurusan yang Kak Yani mau ambil kemarin tapi gak jadi itu karena ada prasyaratnya ya yang harus dipenuhi. Kayak ini Iya, sekian sekian sekian. Makanya iya, berubah ke yang ini health promotion. Oke, selanjutnya aku mau tanya tentang si universitasnya, American University. Katanya di Washington DC ya? iya, Ya di di Washington ibu DC. kota. Ya. Pertama dari namanya tuh kayak unik begitu kayak kalau kampus posisi kan kayak sesuai dengan nama negara bagiannya atau nama apalah. Tapi ini American. Itu kayak pertama kali saya tahu kayak kepikiran itu kayak di Indonesia ada UI, Universitas Indonesia, universitas yang namanya pakai nama negaranya. Jadi ini mungkin kayak begitu kah Iya. atau ada beda atau sebenarnya lebih ke penasaran kenapa namanya American University? Apakah pernah ada kayak di penasaran juga terus tanya kenapa namanya American University? Aduh, pertanyaannya susah. Jadi kalau sejarahnya ini belum sempat Oh oke, cari. hanya Mati. hanya hanya pertanyaan kayak penasaran kenapa namanya American University begitu. Tapi ada cerita lucu emang dari Oh namanya. oke. Eh, dari masih di Indonesia tuh kalau misalnya orang tanya mau kuliah di mana di Amerika di mana di American University kampusnya. Iya di American Iya, University. Oh itu nama kampusnya. Iya itu nama kampusnya. Jadi orang sering salah kira ya. salah satu universitas di Amerika gitu. Ah, Padahal namanya American University. Jadi sering oke. ditanya beberapa kali kayak iya kampusnya American University gitu. Cuman, iya sih belum ngecek kenapa gitu namanya American University. Cuman emang Iya. dari logonya itu juga logonya eagle sama kayak logo Amerika. Jadi sangat American gitu. Cuman sejarahnya oh my god bukan mahasiswa yang baik maaf Nggak apa-apa, ini cuma ya pertanyaan-pertanyaan penasaran, pertanyaan iseng saja. Lebih ke kayak gitu, bukan pertanyaan. Mungkin nanti bisa tanya Google. ya Oke, betul kita lanjut dulu ya. Tadi kan sekarang nih kita sedang dalam masa apa ya? Pandemi dan segala macamnya. Berarti kesehatan tuh betul-betul penting sekali. Nah, menurut Kak Yani kesehatan apa kayak salah satu aspek kesehatan di Indonesia atau di Maluku Utara yang menurut di program kesehatan menurut Kak Yani kalau melihat dari sudut pandang Kak Yani nih di Maluku Utara tuh dari segi kesehatan mananya yang bagian mananya masih agak kurang yang mungkin nanti Kak Yani mau membantu untuk sedikit memperbaikinya gitu. oke khusus untuk Maluku Utara yang dilihat sih sekarang terlalu banyak dari kita yang sangat berpegang teguh sama budaya begitu. Jadi tim kesehatan tantangan besarnya jadinya itu gitu, menghadapi pasien yang masih kuat sekali budayanya. Kayak misalnya udah datang ke dokter, udah sakit lumayan parah, tapi karena keluarga bilang ini harus istilahnya berobat di orang tua-tua, akhirnya pengobatannya nggak dilanjut, terus malah ke alternatif yang malah memperparah begitu. Jadi biasanya begitu balik lagi ke rumah sakit itu kadang susah untuk ditolong karena udah parah dan ada pengobatan alternatif yang campur kan gitu. Jadi
Itu sebenarnya tantangan terbesarnya. Contoh budaya yang lain tuh kayak misalnya hal-hal tabu, kayak ibu-ibu habis melahirkan tidak boleh keluar dari rumah sebelum 40 hari. Nah, itu kan jadi tantangan juga buat orang kesehatan karena eh, bayinya tuh kan harus diimunisasi, harus ditimbang, dan eh, kalau tunggu 40 hari itu tuh kayak gimana ya? Pokoknya itu jadi tantangan gitu karena masih banyak hal-hal tabu yang eh, terasa sejalan dengan ilmu kesehatan kayak gitu. Ya, ya menarik sih sebenarnya, kayak mempertahankan budaya itu memang penting, tapi juga mengikuti perkembangan zaman di dalam hal ini adalah kesehatan juga harus, ya kan? Jadi Iya, ini berarti betul-betul tantangan buat Kayani dan teman-teman Kayani di bidang kesehatan ya. betul. Jadi itu memang PR besar Ya, kayaknya buat orang-orang kesehatan. Eh, ini pernah ngobrol sama dosen di sini. Jadi kayak kenapa ada orang yang berpendidikan, tergolong sangat berpendidikan, tapi toh masih susah gitu untuk mengikuti sains, apalagi di kesehatan gitu. Karena salah satu faktornya yaitu mereka masih berpegang teguh sama budaya gitu. Jadi itu memang jadi tantangan tersendiri. ya. Apalagi Apalagi saat-saat sekarang ini tahun 2020 yang tahun yang begitu aneh ini ya. Kayak iya, orang-orang harus patuh kepada kesehatan, tapi malah justru bukan mau bilang apa, tapi di Indonesia ataupun di Maluku Utara sendiri orang masih kurang terlalu percaya dengan bukan lagi bilang itu hoax kah atau cuma tipu-tipu atau apalah ya, kayak betul-betul kelihatan tahun ini kayak orang-orang yang betul percaya pada medis, mana orang-orang yang masih uh, terkacu gitu ya, iya, itu memang aduh kelihatan sekali corona sekarang tahun ini. betul. Oke, kita lanjut. um, Menurut kita masih ngomongin tentang kesehatan lagi nih, karena masih singgung-singgung corona dan teman-temannya. Menurut kayaknya tahun depan, menurut kayaknya tahun depan apakah corona sudah bisa selesai kah? Di sana gimana? Di sini nih lagi naik lagi Mm-hmm. eh, setelah kayaknya sih setelah pemilihan umum kemarin. Jadi kan pemilihan umum kemarin tuh orang sering kampanye-kampanye. Nah, itu setelah itu terus jadi peningkatan lagi gitu. Terus mungkin orang salah satu faktornya orang udah bosan kan di Iya. rumah, masker, jadi mulai mulai sudahlah gitu. Jadi itu yang bikin lalai terus malah jadi kasusnya jadi naik lagi gitu. Uh, Kalau tahun hmm, depan rasanya masih susah ya, apalagi kalau di sini eh, berita yang beredar sekarang tanggal 5 Januari itu akan ada vaksin yang keluar, Yeay. tapi itu masih diperuntukkan buat orang yang eh, udah lansia atau punya penyakit bawaan gitu. Jadi kalau yang masih kuat-kuat kayak kita gini masih muda itu belum. Cuman memang Bertahan dulu. tergantung negara bagian. Ada beberapa negara bagian enggak. Jadi ada temannya nih di Boston, dia di Harvard Medical School, dia kemarin kita sempat ngobrol dan uh, targetnya mulai per Juni tahun depan tuh target mereka tuh semua udah divaksin kayak gitu. Cuman ya kita lihat nanti bagaimana. Tapi rasanya sih untuk hilang hanya gara-gara ada vaksin tuh mungkin tidak segampang itu ya. Kita tetap harus disiplin gitu. Jaga jaraknya, pakai maskernya kayak gitu. Terus ngomong-ngomong tentang corona dan vaksin, apakah kayaknya di sana rutin kayak melakukan tes PCR gitu? Atau? Jujur ini belum pernah Oh, belum tes pernah. PCR, So, so, belum so, pernah. soalnya ada teman yang di NYU University, katanya dia tuh rutin sekali itu tes terus dan negatif terus gitu. Iya, entah itu dari pihak Di mana? universitasnya, dari dia di NYU.
Di Northeastern bukan? New York Di University, New York. Halo. jadi Tapi kurang tahu apakah itu oh ya, New tipsnya York dari University. kampusnya kah atau Jadi tipsnya di dari sini tuh universitas ada mereka? beberapa kampus. Ya, Oh, kalau setahu Yani memang ada beberapa kampus yang kemarin tuh sempat suaranya kedengeran nggak? iya. Halo, Halo, masuk. halo. Oke. Jadi kemarin tuh sempat waktu yang semester fall kemarin tuh kan udah ada beberapa kampus yang buka, kampus yang buka. Jadi mereka syaratnya itu harus rutin periksa swab PCR. Jadi kayak teman-temannya yang di Northeastern di Boston tuh mereka rajin di PCR karena syaratnya tuh eh, seminggu nggak yakin berapa kali, 1 atau 2 kali gitu untuk periksa PCR karena mereka ngampus gitu. Cuman kalau sekarang nggak tahu lagi ya gimana, apa masih masih dibuka kampusnya atau udah tutup. Soalnya yang terbaru ini karena kasusnya meningkat lagi, banyak state yang berlakukan stay home order lagi gitu. Jadi harus kalau misalnya kayak ada traveling dari luar negeri itu harus 14 hari karantin dan itu berlaku di banyak states di sini. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke akademis. Tadi kan udah jalan-jalan ke coronanya. Jadi ini pertanyaan yang selalu ditanya ke teman-teman saat ngobrol beasiswa. Jadi kayak hal-hal baik kayak dari kampus yang sedang sekarang berada gitu, lagi studi sekarang, kayak hal-hal baik dalam bentuk budaya belajarnya itu apa saja yang menurut kayak ini bagus dan mungkin bisa diadopsi untuk nanti kayak ini bawa pulang ke sini. Budaya belajarnya kayak gimana di sana? Oke, ini budaya belajar dari kampus ke mahasiswa dulu ya. Ya, Jadi di sini kan kita di pertemuan pertama itu dosen selalu membahas silabus. Jadi di silabus itu uh, udah terlist semua bahan bacaan dan tugas dari pertemuan pertama sampai terakhir. Nilainya berapa, semuanya detail gitu. Kalaupun nanti di tengah jalan ada penambahan itu nggak banyak. Jadi kalau misalnya ada tugas tambahan di tengah itu nggak terlalu banyak, tapi sekitar 95% lah itu semua udah tercatat di silabus. Dan itu buat Yani itu sangat bagus gitu. Berharapnya semoga nanti Indonesia punya program seperti itu. Terus di kampus juga semua mahasiswa punya satu akun. Jadi di akun itu kita kumpul tugasnya lewat situ. Kalau sekarang kuliah ya, kalau bukan di Zoom berarti kita pakai aplikasi yang sama kayak begini, meeting virtual di aplikasi kampus juga. Kalau kampus ini namanya Blackboard. Jadi di situ semua kayak gitu. Itu sangat mengajarkan kita disiplin. Jadi kalau misalnya tugas dikumpul hari ini tanggal berapa ini 23 jam 11.59. Itu ya batasnya harus sebelum itu udah harus dikumpul. Kalau lewat ada potongan berapa juga udah tercatat di silabus. Jadi sampai terakhir kita tahu misal di tengah jalan. Jadi kalau di sini kan untuk dapat nilai A harus dapat 94%. Jadi tinggi sekali. 94% ke atas itu baru dapat nilai A. 94 apa 97? Iya benar kayaknya 94. Jadi misalnya di tengah jalan nilai baru 80% misal. Kita tahu berarti harus sekuat apa kita berusaha sampai di akhir untuk capai target 94% itu misal kayak gitu. Jadi itu sangat seru sih buat ini. Jadi kayak
kita nggak ada tuh istilah ngerayu dosennya, Pak saya lagi ini saya nggak bisa kayak gitu. Nggak ada alasan. Kalau misalnya tugasnya susah, biasanya dosen udah langsung nanya, "Kalian butuh tambahan waktu nggak?" Kalau memang butuh, itu berapa hari sebelumnya tuh udah harus lapor. Jadi bukan kayak H-1 baru bilang, "Pak, saya nggak bisa kumpul bentar malam." Oh, itu cuman alasan kayak gitu. Jadi, harus jauh hari sebelum. Itu yang seru. Kalau dari kitanya sendiri, jadi diajar disiplin juga, eee dapat dapat ilmu yang banyak untuk disiplin dari cara itu gitu. Kayak misalnya besok ada kuliah 5:30, bahan readingnya ada 5 jurnal misal. Eee, ya kita harus persiapan. Jadi kalau misalnya besok, pas dosennya ngajar misalnya di slide terus, eee, tiba-tiba disebut, "Coba Dwi kasih contoh ini." Nah kalau kita nggak baca itu tuh kayak kelihatan sekali itu berarti kita nggak Eee, reading bahan-bahannya sebelumnya gitu. Jadi ya harus disiplin kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya semuanya tuh kayak sudah dikasih tahu, kayak kalau film udah kasih spoilernya begitu ya. Pertamanya begini, tengahnya gini, Iya. endingnya begini. Jadi membantu sekali ya. Kayak tidak ada yang namanya tiba-tiba begitu, ini apa, gitu ya. Jadi semua sudah diketahui. Iya, Semua yang harus dipelajari, buku-buku bacaannya, readingnya. Oke. Apakah di situ juga termasuk tugas-tugasnya atau tugasnya nanti di dalam kelas? Baru dikasih. tugas juga, eee, mau lihat contohnya, Bukan, bukan. Maksudnya apakah tugasnya juga termasuk di dalam daftar panjang itu, ataukah tugas nanti hanya diberikan pas waktu di pertemuan? eee, tugas di situ juga. Oh, di situ juga. Jadi semuanya sudah ada di situ semua. Iya, semuanya. Makanya nih tanya kalau misalnya Dwi mau ya nih bisa share screen, lihatin satu contoh silabus itu seperti apa, kalau Apakah memang ini mau. apakah ini tidak melanggar peraturan atau apa gitu? Aman? Aman setahu ya nih. Kalau aman ya apa-apa terserah. Kalau share screen ya. Biar teman-teman yang nonton juga bisa kayak punya gambaran yang jelas. Ya, jadi punya gambaran Ya, silabus itu kayak apa. Eee, oh ini mungkin ya nih dijadiin co-host dulu. ya, Ya nih dijadiin co-host dulu. ya. Bagaimana caranya? Klik di nama, terus pilih co-host. Klik di nama. Di namanya ya nih, terus set as co-host. Oke. Bisa? Sudahkah? Ya. Ya. Oke. Oke, ini contoh ya. Setahu ya nih sih aman ya. Maksudnya ini kan bukan rahasia gitu. Ini udah Oke. kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, ini contoh silabus yang mata kuliah kemarin di fall. Jadi apa aja outcome-nya di sini. Ini gradingnya. Oh ya benar dari 94. Jadi Tinggi sekali ya 80 standarnya ya. Dapat A. banget. Jadi kayak berusaha semampus-mampusnya kayak udah menangis-menangis. Belum dapat A juga. Nah, jadi 80 sampai 89 itu masih di B. Standar B- sampai B+. Iya. Terus dari aturan beasiswa kan kita standarnya nggak boleh kurang dari 3,25 IPK-nya. Artinya mesti sekitar B. B+ ke atas. B plus ke atas. Oke. Jadi ini Assignment-nya. Oh, wow, ya. ini apa poin-poinnya, assignment 1 berapa, 2, 3, final berapa. Terus ini per minggunya discussion board. Jadi ini karena tugasnya ini discussion board, ini udah dijelasin apa saja. Ini jadi kayak ada kasus atau soal di discussion board. Nanti kita mesti komen 250 sampai 400 kata.
terus nanti deadline, jadi misalnya deadline-nya Jumat buat yang ini, yang pertama 250 sampai 400 kata, deadline berikutnya komentari punya teman sekelas minimal 100 kata, 100 sampai 200 kata. Jadi ada 2 deadline per satu tugas per minggu. Oke, beranak Ini semua ya. beranak. Jadi kadang ada yang seminggu tuh ada paper sama discussion board kayak gitu. Jadi kalau seminggu double ada paper, berarti paper terus discussion board sama komentarin punya teman sekelas. Wow. Ini per minggu sudah dijelaskan. Ini bahan bacaannya. Ya. Jadi ini misalnya 26 Agustus, ini berarti bahan bacaan ada 3. Kayak gitu. Kalau misalnya nanti mau ditambah sama dosennya, itu nanti dikasih pemberitahuan di Blackboard. Kayak gitu. Terus ini udah ada jelas juga discussion board, batasnya hari apa, jam berapa, kayak gitu. Oke. Sedetail ini. Sangat detail, iya. Ya, jadi kayak misalnya ini 4 November bahan bacaannya segini. Jadi gitu. Sampai terakhir final project-nya, presentasi, itu semua udah terinci di silabus. Dan itu selesai kan? Ya, jadi itu selalu dibahas di pertemuan pertama. Oke. Sekarang kayaknya sudah semester berapa? 3 kah? Semester 2, ini masuk semester 3. Oh, iya. Kemarin Kak Aci semester 3, jadi mikir kiranya sama. Oke. Jadi ya, itu ya teman-teman. Ya, contohnya dari Kak Yani sangat jelas. Ya, sangat banyak. Jadi Dwi dan teman-teman yang mau ke sini jadinya punya gambaran nanti seperti apa gitu. Ya. Semangat. Insya Jadi Allah. kuliah nggak seindah foto-foto dan story di media sosial begitu. Jadi itu tuh cuman satu momen apa ya? Pemanis. Stres. Jadi kalau pas punya waktu libur main ya kelihatannya sangat bahagia gitu. Di balik itu tuh nangis jungkir-jungkir gara-gara tugas. 94% itu targetnya. Targetnya yang tinggi itu ya untuk mendapat A. Oke, itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana rasanya kayak Yani tinggal di Washington DC, ibu kotanya US? Yang katanya memang lebih ramai New York kan daripada Washington DC kan? Ya. Iya. Kalau dikasih perbandingan mungkin New York itu kayak Jakarta, Washington DC mungkin kayak Semarang mungkin. Oke. Kayak besar tapi juga tidak terlalu pada Jakarta gitu. Ya. Oke. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi terus kayak di situ kan ada aturannya bangunan nggak boleh lebih tinggi daripada monumen mereka itu monumen nasional, monumen Washington DC. Apa namanya ya? Kayak Monas tuh kan, tapi di sana kan. Iya. Soalnya ini selalu bilang itu Monas gitu. Lupa namanya apa. Iya. Nah jadi bangunan-bangunan tuh nggak ada yang skyscraper kayak di New York. Memang aturannya nggak boleh lebih tinggi dari monumen itu. Oke. Terus hal-hal baik apa yang kayaknya bisa petik dari apa yang ada di kota Washington DC itu yang mungkin dibawa ke Ternate gitu? Hal baiknya, kalau yang ini suka sih dari orang di sini, mereka tuh kalau mau dibilang Indonesia ramah, mereka juga sebenarnya ramah gitu. Ini contoh simple tadi ini kan jadi kita tuh punya jadwal buang sampah. Nah ini contoh yang bagus juga sih, semoga bisa diambil, diadopsi nanti. Tiap Kamis pagi itu ada jadi tukang sampah datang gitu ngambil sampah-sampah di kompleks ini.
Kamis pagi diambil, jadi Rabu sore atau Rabu malam kita udah harus bawa ke pinggir jalan, ke trotoar di pinggir depan rumah. Ya. Nah, itu tuh udah harus dipisah mana karton, mana kertas, mana yang sampah-sampah lain gitu, kayak sampah rumah tangga. Kalau kita salah taruh, mereka nggak mau ambil. Jadi misal karton sama botol dicampur, mereka tinggalin kotak-kotaknya sama sampah-sampahnya. Akhirnya nunggu lagi minggu depan kayak gitu. Itu salah satu yang bagus. Nah, tadi waktu Yani mau buang sampah kan berat. Itu pas ada orang sini yang lewat, terus dia pakai masker lengkap, tapi dia masih sempat nanya, bisa nggak angkat? Saya bilang bisa, tapi dia bilang ya udah sini saya bantuin, nggak apa-apa Pak bisa, tapi masih dibantuin gitu, dibantuin diangkat ke pinggir jalan. Padahal kalau mau dipikir, ini emang pakai masker, tapi karena lagi angkat-angkat kan susah bernafas, jadi ini turunin maskernya, tapi dia tetap bantu kayak gitu. Jadi kalau buat Yani sih mereka juga nggak kalah ramah sih sama orang Indonesia, kayak misalnya kita sepedaan, terus mereka malah say hi ke sembarang orang. Kalau kita kan ramah paling senyum-senyum kan. Jadi Ya. kalau kalau di sini tuh bisa yang negor terus ngobrol kayak pokoknya enak lah kayak gitu. Terus apa ya yang bisa diambil itu dulu deh ya. Ya, oke. Mungkin bisa selanjutnya berbagi tentang pengalaman kayak ini bantu-bantu di KBRI Washington DC mungkin. Maksudnya apakah apakah KBRI itu hanya ada di Washington DC, di negara bagian lain tidak ada? Jadi pusatnya KBRI itu KBRI itu cuma ada satu, tapi cabang-cabangnya itu namanya KJRI. Oh, KJRI. Oke. KJRI itu ada di beberapa states, kayak di New York, Tapi tidak semua, tidak semua state. enggak semua Oh, states. oke. Di states besar mereka punya cabang KBRI yang namanya KJRI. Nah, kalau KBRI di US tuh di Washington DC gitu. Oke. Itu gimana ceritanya kayak ini bisa akhirnya kayak ikut bantu-bantu orang-orang di KBRI? Apakah memang semua mahasiswa di sana bisa? Ataukah daftar sendiri atau gimana? Nah, jadi awalnya itu KBRI punya program buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di US sharing ilmu yang mereka udah dapat di sini. Awalnya tuh fokusnya ke anak-anak S3, jadi mereka sharing penelitian-penelitian mereka kayak gitu. Namanya Bianca, itu namanya Bincang Karya. Terus dibuat lagi satu khusus Indonesia Timur, namanya Kibar, Kita Orang Bicara. Terus lahir lagi satu kegiatan namanya konsultasi tembus sekolah di Amerika Serikat. Nah, jadi awalnya itu ya nih kita semua memang isi biodata buat nanti bakal jadi kalau kita namanya presenter di Kibar gitu. Nah, terus awalnya sih nggak tahu bagaimana ceritanya sampai namanya nih masuk ke perwakilan dari American University. Jadi ada tim konsul. Jadi untuk kegiatan konsultasi ada dibentuk tim konsultasi perwakilan dari S3, S2 gitu. Sama ada ketua sama wakil ketua timnya. Nah, kebetulan namanya ini masuk perwakilan dari American University. Jadi awalnya selalu hadir di kegiatan itu, kegiatan konsultasi. Selama-lama jadi ikut untuk tim Kibar Bianca. Jadi setiap kegiatan ikut terus kayak gitu. Jadi tim teknisnya. Oke. Jadi pengalaman tersendiri ya, yang dia semua bisa gitu. Ya. Iya, alhamdulillah kayak Ya. gitu. Jadi terus positifnya jadi kenal sama mahasiswa Indonesia lain yang ada di state lain. Karena kita dibikin grup untuk Kibar Bianca sama konsul. Terus apalagi di tim konsultasi itu sering rapat kan. Kalau misalnya mau kegiatan konsultasi itu
kita selalu rapat mau bahas apa, misalnya kayak TOEFL, GRE, atau sharing pengalaman yang bawa keluarga di sini. Nah, itu tuh kita rembukin sama-sama. Nah, dari situ kita jadi kenal teman-teman di states lain, entah itu award di LPDP juga atau Fulbright kayak gitu. Jadi atau banyak juga yang dari outsource yang dari pemerintah Papua, mereka dapat beasiswa dari pemerintah Papua. Nah, itu juga jadi banyak. Jadi punya nambah banyak saudara gitu karena kegiatan KBRI. Oke, luar biasa sekali. Oke, kayaknya sudah banyak. Selanjutnya, tapi masih ada selanjutnya lagi. Oke. Oke, kan kalian nih backgroundnya bukan dari jurusan bahasa Inggris, dan untuk keluar pasti membutuhkan yang namanya standardized test, sesuatu yang paling angker untuk semua situasi angker kayak IELTS. Bagaimana kalian bisa akhirnya kayak mendapatkan skor yang diinginkan dan berhasil ke sana, supaya menjadi motivasi buat teman-teman lain yang mungkin juga bukan dari jurusan bahasa Inggris sama kayak kalian, mungkin dari kesehatan kah, terus mau berjuang juga untuk dapat bisa daftar ke sana dengan skor yang mumpuni. Oke. Jadi ini kasih tahu dulu. Jadi jadi nilaian itu sangat standar sebenarnya. Sangat standar untuk kuliah ke luar negeri. LPDP minta standar minimal tuh 6,5 dan ya cuman segitu skornya nih IELTS 6,5. Dan sebenarnya itu kecil ya menurut Yani gitu. Karena 6,5 dari 9 untuk bisa survive tanpa nangis-nangis bikin tugas. Yani rasa tuh kita harus ada di skor minimal 7,5 ke atas kayak gitu. Itu mungkin writing-nya udah lancar gitu ya. Nggak kayak nih yang setiap writing masih nangis-nangis. Nah, jadi itu pertama. Jadi standar 6,5 itu sebenarnya adalah standar terendah yang manusiawi yang Manusiawi. iya, jadi sebenarnya tuh niat LPDP bagus gitu. Jadi sampai sini kita nggak kaget gitu. Ya ini udah sampai nilai segitu aja sampai sini tuh masih yang oke, baik mari kita berusaha gitu. Nah, jadi ini sekalian meluruskan. Jadi ada beberapa teman yang masih bingung antara mendaftar beasiswa sama mendaftar kampus. Ya, banyak salah paham, salah kaprah ya. Ya, jadi untuk daftar beasiswa itu jalannya sendiri, usahanya sendiri, untuk daftar kampus butuh usaha lagi gitu. Kalau untuk daftar beasiswa, ya ini karena BIT angkatan pertama, waktu itu S2 standarnya masih TOEFL 400. Terus mulai 2018 naik jadi 450 untuk ambil master di luar negeri. Itu sebenarnya masih juga standar manusiawi kalau betul-betul mau dipakai ke luar negeri. Setelah itu TOEFL baru kita berusaha lagi untuk dapat IELTS. Jadi waktu untuk dapat TOEFL itu belajar otodidak kurang lebih 3 minggu. Dapat skornya juga kecil, masih di bawah 4,5. Tapi alhamdulillah bisa dipakai buat tes. Nah, teslah beasiswa LPDP, alhamdulillah lulus, terus dapat pembekalan gratis untuk IELTS. Jadi ini tes IELTS itu 3 kali. Pertama 5,5, kedua 6, ketiga baru 6,5. Itu betul-betul. Jadi waktu yang belajar otodidak itu, ya ini kan setelah lulus kuliah tuh 2010 S1. Tes TOEFL itu 2017. Jadi kurang lebih 7 tahun. Betul-betul nggak pernah praktek bahasa Inggris, nggak belajar lagi, terus baru belajar otodidak buat daftar TOEFL. Setelah daftar TOEFL baru belajar lagi untuk IELTS. Kalau Yani sih namanya aja standardized test, dan bener sharing sama teman-teman yang anak-anak bahasa Inggris, ya berarti emang bener-bener bisa diukur kemampuannya.
dan berdasarkan pengalaman pribadi ya nih, itu dari 5,5 sampai 6,5 itu memang usahanya tuh beda. Kayak misalnya 5,5 tuh masih santai. Pas naik 6 tuh usahanya udah sedikit naik. Pas 6,5 itu tuh betul-betul yang istiqomah, kayak sehari harus listening 2 kali, reading harus 1 set, harus writing, harus speaking kayak gitu. Nah, itu baru sampai 6,5. Tapi itu udah menangis gitu. Tapi bisa lah, pasti bisa. Asal betul-betul mau tiap hari waktunya tuh dipakai buat latihan. Kayak gitu sih. Bahkan dengar-dengar katanya dari teman-teman yang juga dari jurusan bahasa Inggris, IELTS tetap susah gitu. Apalagi dari teman-teman yang bukan dari jurusan bahasa Inggris ya kan. Kayak ini memang betul-betul butuh usaha lebih. Saya dengar-dengar sih dari teman yang masih ini juga susah sekali buat tembus bisa dapat skor-skor tertentu itu. Ya. Iya, susah kalau mau diingat-ingat tuh kayak ya Allah, alhamdulillah akhirnya udah dilewati gitu. Karena Iya. kan dia kan gini, vocab kita masih terbatas gitu. Sedangkan soalnya tuh mungkin ribuan tema gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pelajari, misalnya udah hatam nih vocab-vocab di transportasi misal, ternyata pas hari H dapatnya misalnya tentang pertanian. Nah itu kan karena di paraphrase, jadinya kita susah nyarinya antara yang misal di reading, di readingnya apa, di soalnya apa. Nah jadi kan itu yang sepertinya bikin kita jadi kesusahan ya. Kalau Yani pribadi tuh kayak begitu, karena satu vocabnya kurang. Kalau misalnya kayak udah luas, berapa tema, puluhan atau ratusan tema udah dikuasai, nih rasa sih bisa gitu. Jadi mungkin harus betul-betul latihan tiap hari. Kalau misalnya bahas misalnya seni ya kita bisa jawab, kalau bahas kesehatan kita bisa macem-macem kayak gitu. Oke, malah jadi sisi curhat ya sekarang. Iya. Ternyata kayaknya masih ingat jelas ya, masih nostalgianya masih jelas sekali ya. Kirain di sana sudah lupa. Aduh, itu Tentang adalah pengalaman PB dan segala macamnya. Kita masih. masa-masa aduh. Oke, mungkin sekarang kita lanjut. Kita kayak nih bantu promosi supaya orang-orang tuh lebih banyak lagi kayak pemuda-pemudi dari khususnya Maluku Utara untuk ikut daftar LPDP, khususnya LPDP beasiswa Indonesia Timur. Menurut kayak nih, ayo gimana? Kayak kenapa harus LPDP? Kenapa bukan yang lain? Ayo. Kalau kenapa LPDP, aduh ya nih susah ya membandingkan sama yang lain karena emang ini pertama kali yang didaftar beasiswa, tapi alhamdulillah banyak keuntungan yang didapat, apalagi kalau beasiswa Indonesia Timur. Yang pertama IELTS kita dibiayai, GRE dibiayai, pembekalannya dibiayai, biaya hidup selama pembekalan dibiayai. Jadi saking LPDP mau bantu kita yang di bagian Indonesia Timur buat sekolah lebih baik dan lebih tinggi, kita dibantu banyak hal gitu. Jadi kan sayang kalau udah dikasih jalan nggak diambil gitu. Jadi ayo mari daftar. Ya ini sering tuh rayu-rayu teman kayak ayo daftar gitu, nanti ini akan coba share apapun yang ini tahu berdasarkan pengalaman untuk bantu kalau emang serius. Tapi Ya. memang butuh niat yang kuat gitu. Satu mungkin jangan takut meninggalkan zona nyaman. Jujur ya ini pribadi tuh sebelum berangkat aja tuh masih ada rasa takut. Masih ada rasa takut, ya Allah ini bisa nggak ya? Tapi ngomong lagi ke diri sendiri, pasti bisa ya nih. Udah sampai ke tahap ini, pasti bisa. Takutnya tuh banyak, nyaman nggak ya dengan lingkungannya, nyaman nggak dengan makanannya, nyaman nggak dengan sistem pendidikannya gitu. Tapi ya karena udah dimulai,
harus diselesaikan kayak gitu. Jadi harus berani meninggalkan zona nyaman gitu. Jadi nyamannya makan gohu di Ternate Tidore, nyamannya makan papeda, ayo ditinggal dulu sebentar gitu. Paling 2-3 tahun gitu. 1 tahun persiapan, 2 tahun kuliah. Udah selesai pulang. Bisa jadi inspirasi buat adik-adik lain buat lanjut lagi sekolah. Ya, itu ya teman-teman yang sedang menonton, mungkin bisa semoga terinspirasi dan tergerak dan mau daftar. Bocoran dari kayak ini katanya tahun depan ada ya, insya Allah ya, pendaftaran. Jadi berdasarkan hasil ikut kegiatan KBRI tiap minggu, Iya, ada bocoran nih. ya, alhamdulillah dapat bocoran dari LPDP, insya Allah perkiraannya sekitar bulan 3, LPDP mengusahakan di bulan Maret itu udah dibuka pendaftaran untuk semua program kayak afirmasi reguler, BIT kayak gitu. Jadi teman-teman ayo siap-siap gitu. Ya, 3 bulan lagi ya, 3 bulan lagi. Bulan lagi. Alhamdulillah kan Maluku Utara ada 3 angkatan BIT Ya, kan. angkatan Banyak pertama, kedua, ketiga. Ya. banyak teman-teman yang bisa ditanyai gitu kalau mau daftar. Ya. Jadi sebenarnya ayo tujuan Dwi bikin ini juga video-video ini kan untuk membagikan informasi, dan juga di setiap video juga kan ada kayak ditaruh Instagram teman-teman yang diajak ngobrol supaya teman-teman yang nonton juga bisa langsung tanya langsung kalau informasi yang di videonya kurang lengkap. Jadi semoganya harapannya ada video semacam ini bisa membantu lagi teman-teman buat tergerak, lebih semangat untuk ikut mencoba lanjut studi lagi, dan lebih banyak lagi award di LPDP, khususnya BIT Siswa Inisiatif Mamang Utara ya, yang bisa jadi award selanjutnya. boleh nambah satu? Ya, silakan Kayani. Jadi ini sebenarnya udah tua gitu maksudnya. Nah, jadi awal daftar LPDP tuh ini pikir, aduh kayaknya yang lain nih pada muda-muda nih, cuman ini yang tua nih. Ternyata pas ngumpul di Bandung, itu tuh banyak teman-teman juga yang lebih senior gitu, tapi mereka sekolahnya masih semangat gitu. Jadi kalau yang udah lebih senior dari kita aja semangat, kenapa yang muda-muda enggak gitu. Jadi ayo kita sekolah dulu, manfaatkan dulu selagi BIT masih ada gitu kan, sangat sangat spesial nih orang-orang timur. Nah, setelah itu baru kita bisa kerjakan yang lain gitu. Tapi sekarang selagi ada kesempatan jangan disia-siakan gitu. Oke, itu ya tadi untuk teman-teman yang nonton. Kayaknya sudah banyak sekali ya hal yang kita bahas di sini yang semoga saja bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ya, ada kata-kata lagi Kak? Closing statement-nya masih ada lagi kah? Ya nih itu aja sih. Ayo keluar dari zona nyaman untuk masa depan Maluku Utara yang lebih baik ke depan. Wow. Udah kayak mau kampanye, sumpah. Udah mau kayak cagup atau calon wali kota di mana? Calon wali kota di Vailonga, perkenalkan. Ya Allah, hancur. Ya, gitu ya teman-teman. Okay. Terima kasih buat Kayani yang sudah menyempatkan waktunya sampai hampir 1 jam ini. Waktunya sangat berharga bisa dibagikan di video kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau bermanfaat mungkin bisa di-share. Di belakang saya ada tulis, di belakang tulis subscribe, like, and share. Like and share. Iya, kalau dirasa ini bermanfaat, supaya manfaatnya jangan hanya di teman yang nonton, tapi juga ke teman-teman yang lainnya lagi. Lebih banyak, lebih bagus. Oke, sekian. Terima kasih. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.